Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam Bu Erli. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini baik-baik saja. Cuman boleh saya tanya Bu, Ibu punya waktu nggak sebentar saja Bu hari ini? Ya, Alhamdulillah hari ini saya juga lagi kosong Bu. Emang ada apa Bu Erli? Saya ingin mengobrol sedikit Bu. Gini, saya ada masalah kebetulan di kelas. Saya perhatikan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas, Bu. Ya, menurut Bu Erli, murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Erli itu kenapa ya Bu ya? Gini, Bu. Kalau dilihat sih kurang antusiasnya itu, jadi anak-anak itu terlihat apa? Kurang fokus, lalu kurang serius dalam pembelajaran, lalu mereka itu kayaknya kurang aktif dan kurang bersemangat, Bu, belajar di dalam kelas itu selama pembelajaran seperti itu. Ya, kira-kira Bu, harapan Ibu dari diskusi kita kali ini tuh apa ya Bu? Yang saya harapkan Bu dari diskusi dengan Bu Wulan saat ini, saya ingin bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Jadi ada solusi terbaik untuk di kelas Bu. Seperti itu. Baik, Bu Erli. Jadi menurut Bu Erli, murid yang antusias dalam pembelajaran itu seperti apa, Bu? Um, Gini Bu, menurut saya sih murid yang antusias itu yaitu murid yang fokus dalam pembelajaran, lalu merasa tertarik, semangat dalam proses pembelajaran, lalu apa ya, tertarik bersemangat lah Bu di dalam kelas dan apa, jadi tidak banyak mengobrolnya, ngobrol ngalor ngidul gitu Bu. Seperti itu sih Bu, saya ingin anak-anak. Dari kalau saya rentangkan, Bu, dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira di mana posisi murid Ibu sekarang? Kalau saya lihat Bu, dalam pengamatan saya, anak-anak itu sekarang itu dalam rentang 1 sampai 10, saya pikir mereka itu ada di nomor 5 Bu. Jadi belum maksimal dalam pencapaian pembelajarannya. Ya, pikir saya pastikan mereka di nomor 5 Bu. Menurut pengamatan Bu Erli, eh, paling tidak nih, murid Bu Erli agar lebih antusias untuk sekarang, kira-kira di angka berapa ya, Bu? Oh, saya ingin sih Bu, mereka itu berada di kisaran angka 7 Bu. Ya, mungkin untuk pembelajaran perlu tahapan-tahapan ya Bu untuk mencapai hasil maksimal. Jadi saya tidak bisa juga memaksakan kepada anak agar dia mencapai nilai maksimal 10 seperti itu. Nah, saya pikir mereka itu mencapai angka kisaran 7 itu sudah bagus sekali untuk saya, Bu. Saya ingin mereka itu ada tahapan secara perlahan gitu. Ya, untuk sekarang ya Bu Erli, bagaimana cara untuk mencapai angka tersebut, Bu? Gimana ya, Bu? Untuk mencapai angka 7 yang saya impikan tadi, mungkin saya sadari, Bu, selama ini proses pembelajaran saya mungkin terkesan monoton, terkesan jenuh untuk anak-anak, di mana pembelajaran itu hanya dilakukan secara ceramah konvensional, Bu. Jadi ceramah lalu memberikan tugas, ya sudah selesai seperti itu. Nah, yang saya inginkan mungkin nanti Bu, saya bisa untuk memperbaiki dalam metode pembelajarannya. Eh, saya bisa adakan diskusi, lalu presentasi, lalu
melibatkan anak dalam proses pembelajaran sehingga si anak itu tertarik untuk mengikuti step by step dari pembelajaran. Nah, saya tertarik juga Bu, seperti ada guru yang mempergunakan video pembelajaran, lalu penggunaan sarana infokus dalam pembelajarannya. Jadi saya tertarik untuk menirunya Bu. Jadi mudah-mudahan kalau saya terapkan mungkin nanti apa ya rentang nilai yang tadi saya impikan tadi bisa berhasil Bu, seperti itu. Bagaimana kegiatannya ya Bu ya, mengenai step by step dalam metode diskusi itu Bu? Bagaimana menurut Ibu? Oke. Tadi kan saya ingin anak-anak itu lebih aktif ya Bu. Jadi penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran, misalkan saya materinya mengenai IPA, mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, di situ saya akan mempergunakan, jadi saya tidak ceramah kok gitu Bu, hanya mempergunakan metode ceramah saja. Jadi saya akan memberikan lembaran-lembaran LKPD, lembar tugas gitu Bu, yang akan diselesaikan siswa dalam diskusi kelompoknya. Nah, nanti mereka akan mencari sendiri setiap jawaban, setiap pertanyaan dari LKPD tersebut. Nah, nanti hasilnya mereka diskusikan, lalu ditulis. Nah, nanti presentasi Bu ke depan. Jadi saya harapkan sih dengan metode seperti ini anak jadi aktif di pembelajaran. Jadi tidak hanya mendengarkan saya berbicara saja di depan kelas Bu. Seperti itu. Selain metode tersebut Bu, apa ada strategi yang lain Bu? Strategi yang lain ya Bu. Selain diskusi, lalu presentasi kelompok, lalu tadi saya ingin infokus, lalu mungkin saya bisa membawa anak-anak keluar kali ya Bu ya. Jadi anak-anak itu belajar lebih menarik, lebih konkret, lebih nyata. Saya bisa membawa anak-anak itu keluar kelas Bu. Kebetulan ini baru baru ter ini Bu terbersit barusan nih. Kalau misalnya saya bawa anak keluar ke lapangan, lalu ke lingkungan sekolah, kayaknya lebih lebih menarik ya Bu untuk anak-anak juga. Saya bisa mengandalkan lingkungan sekitar, lalu ada juga kantin. Nah, bisa saya pakai untuk menunjang dari pembelajaran yang ada di kelas, Bu. Jadi lebih terkesannya anak-anak itu mungkin gerak ya, Bu. Jadinya mereka juga tidak apa ya di dalam kelas kan mereka hanya duduk saja seperti itu. Nah, kalau di luar kelas bisa lebih apa ya mengeksplor kemampuan mereka. Seperti itu, Bu. Kira-kira Bu, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk melaksanakan itu semua Bu? Nah, komitmen saya mungkin saya ingin apa ya, Bu? Saya ingin melaksanakan itu dengan sebaik mungkin, dengan semenarik mungkin yang saya berpihak kepada murid di mana tidak mengandalkan ini loh yang saya inginkan, tapi saya ingin anak-anak fokus ke kebutuhan anak, Bu, seperti itu. Siapa Bu kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk kegiatan tersebut Bu? Um, Kegiatan-kegiatan tadi ya, Bu. Kalau kegiatan-kegiatan tadi mungkin saya tetap, Bu, harus ada kolaborasi ya, Bu, dengan semua pihak. Nah, yang pertama ini mungkin saya harus kolaborasi atau diskusi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan karena setiap kegiatan kan kita tetap harus laporkan kepada kepala sekolah karena saya juga membawa anak keluar kelas, keluar sekolah. Nah, lalu untuk ininya mungkin dengan rekan sejawat saya akan tadi kan saya bilang saya melihat ada teman sejawat saya yang mempergunakan beberapa metode mempergunakan video ya Bu. Lalu adanya penggunaan infokus dan nanti
saya akan belajar Bu dengan rekan sejawat untuk membuat cara membuatnya seperti apa, lalu eh, mempresentasikannya seperti apa. Nah, juga nanti saya akan berkoordinasi dengan penjaga sekolah. Nah, karena kan beliau yang mengetahui seluk-beluk di sekolah itu seperti apa. Nah, yang lainnya saya akan bekerja sama dengan para pedagang, Bu, di sekitar sekolah, di kantin, karena nanti pasti saya akan butuh bantuan mereka, Bu, untuk menunjang proses pembelajaran saya. Seperti itu. Nah, kira-kira Bu Erli, dari metode-metode tersebut, apa nih Bu melaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Untuk ininya pelaksanaannya, saya ingin secepatnya, Bu. Saya ingin secepatnya pelaksanaannya karena ya lebih cepat, lebih baik. Lalu saya ingin anak-anak itu bisa mencapai kemampuan yang lebih itu lebih cepat, Bu. Jadi kemungkinan setelah proses diskusi ini saya akan langsung bertemu dengan Ibu Kepala, lalu mungkin diskusi dengan rekan sejawat, lalu ya dengan pihak-pihak lain yang terkait, Bu. Begitu, Bu. Menurut Bu Erli, ukuran keberhasilan dari metode-metode yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa ya Bu ya? Ukuran keberhasilan ya, Bu. Kalau menurut saya, ukuran keberhasilan dari berbagai strategi yang saya sampaikan tadi, mungkin yang pertama bisa kita lihat dari antusiasme anak, Bu, di kelas atau di luar kelas terhadap pembelajaran yang tadinya anak mungkin mengobrol, lalu terlihat tidak memperhatikan atau cuek itu, nah mulai terlihat antusiasnya, lalu nah mungkin nanti bisa terlihat juga dari kemajuan dalam bidang keterampilannya dan pengetahuannya, serta keterlibatan si anak itu mulai terlihat jelas dalam berbagai aktivitas di kelas. Begitu, Bu. Bagaimana caranya Bu Erli jika nanti untuk mengatasi kegiatan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan? Gangguan ya, Bu. Setiap apa yang kita akan laksanakan pasti ya, Bu, adalah setiap pasti ada gangguan, ada hambatannya. Tetapi karena komitmen untuk si anak agar maju, mungkin semuanya itu bisa kita kendalikan ya, Bu, kita kuasai asalkan ada kemauan, lalu komitmen yang yang kuat dari diri kita. Nah, mungkin nanti bisa saya diskusikan dengan rekan atau kepala sekolah yang memang lebih berpengalaman dari saya. Seperti itu, Bu. Baik, kira-kira Bu Erli, bagaimana rencana tindak lanjutnya Bu? Jika nanti kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, kira-kira rencana tindak lanjutnya seperti apa? Nah, tadi kan saya ingin mengadakan diskusi, lalu presentasi, lalu ini membawa anak ke lingkungan, Bu. Nah, nanti setelah itu semua saya laksanakan, saya akan evaluasi, Bu. Evaluasi apakah itu berhasil atau tidak. Nah, nanti saya refleksikan setelah proses semuanya itu dilaksanakan. Nah, nanti kan terlihat, Bu, bagaimana sikap lalu antusias anak terhadap setiap tahapan-tahapan yang sudah saya laksanakan seperti itu. Nah, Bu Erli sudah mendapatkan nih ya jawabannya ya, solusi-solusi dari Bu Erli sendiri. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya setelah kita berdiskusi seperti ini? Perasaannya, Bu, ya alhamdulillah senang ya, Bu. Tadinya kan saya sebelum berdiskusi dengan Bu Wulan itu apa ya
ada perasaan yang kayaknya mengganjal ya Bu dalam hati. Lalu jadi terbawa juga ke dalam keseharian. Ini dipikirkan Bu, jadi kenapa ini bisa terjadi? Apa sih solusinya? Tadinya saya solusinya itu belum terpikirkan Bu, tetapi setelah berdiskusi sharing seperti ini dengan Bu Wulan, alhamdulillah jadi tercerahkan Bu. Jadi solusinya akhirnya ada. Jadi saya ingin segera Bu, segera melaksanakan yang tadi saya jabarkan tadi. Gitu. Ya, saya tunggu ya Bu Erli untuk minggu depan untuk ada refleksi dari kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan. Ya, Baik. semoga apa yang Ibu ingin lakukan berhasil ya Bu ya. Iya. Siap Bu, insya Allah akan saya langsung laksanakan. Nanti eh, setiap kejadian akan saya laporkan kepada Ibu, lalu hasilnya nanti seperti apa. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu mengenai pembelajaran kepada anak. Siap, siap Bu Erli, siap. Ya. Saya siap menunggu Bu Erli. Ibu, terima kasih banyak loh Ibu. Ini waktunya sudah saya ganggu. Terima kasih juga sudah mendengarkan saya, keluh kesah saya, Bu. Sama-sama Bu Erli. Saya juga belajar dari Bu Erli. Terima Oke, kasih Bu terima Erli. kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.